Cobalah, teman-teman penikmat film, coba jujur deh, pernah nggak sih kepikiran, minjem dikit doang dulu, nanti juga beres. Terus dikitnya jadi numpuk, bunganya jalan, hidup mulai kecekik, dan pelan-pelan pilihan lo makin sempit. Nah, Riba itu film horor yang bukan cuma mau nakut-nakutin pakai setan, tapi mau bilang satu hal. Utang itu bisa jadi horor paling realistis dalam hidup manusia. Dan itu bikin film ini menarik. Jadi gini ceritanya. Film Riba ngikutin Sugi diperankan Ibrahim Risyad. Seorang petani tembakau yang hidupnya sebenarnya sederhana, adem dan harmonis. Punya istri baik, Rohma, dan 2 anak kecil yang masih polos-polosnya. Masalah datang pas panen gagal. Bukan cuma gagal, tapi bikin mereka terjerat utang. Dan bukan utang biasa, utang berbunga. Riba. Bunga yang harusnya kecil malah jadi monster. Yang dipanen bukan tembakau, tapi bunga hutang itu sendiri. Kepepet, ketekan, dan kehabisan opsi, Sugi akhirnya dikasih solusi sama Muji, temennya sendiri. Solusinya, pesugihan. Dan disinilah film ini mulai nunjukin wajah aslinya. Jujur aja ya, tema pesugihan di horor Indonesia itu udah kayak nasi goreng. Enak. Tapi sering itu-itu aja. Pesugihan jadi jalan pintas paling gampang buat masukin setan, ritual, dan darah ke dalam drama manusia. Bedanya Riba ini punya niat lebih. Dia nggak cuma mau serem, tapi mau ngomongin soal riba, utang, dan tekanan ekonomi yang sering kita anggap sepele. Secara ide, ini relevan banget sama kondisi sekarang. Pinjol di mana-mana, orang kepepet, dan godaan jalan pintas makin menggoda. Masalahnya, eksekusinya nggak selalu sekuat idenya. Tapi sebelum kita nyinyir, gue mau apresiasi dulu hal-hal yang beneran bekerja di film ini nih. Pertama, warna dan visual. Gue cukup kaget jujur. Color gradingnya enak dilihat. Nggak terlalu gelap, nggak muram lebay. Mood pedesannya dapet. Kedua, casting. Ini kekuatan utama film Riba. Ibrahim Risyad itu solid banget di sini. Dia berhasil ngebawa sosok ayah yang putus asa, yang pengen jadi penyedia buat keluarga, tapi malah nyemplung ke lubang paling gelap. Ekspresi capeknya, takutnya, rasa bersalahnya itu kerasa. Feni Gasani, keren. Perannya sebagai istri yang awalnya percaya, terus pelan-pelan hancur dan curiga, itu kebangun emosinya. Dan Wafda Saifan sebagai Muji, teman yang niatnya nolong tapi malah nyeret, punya layar emosi sendiri. Penyesalan, takut, dan rasa bersalah. 3 aktor ini adalah jantung filmnya. Mereka yang bikin film ini tetap bisa diikuti. Soundtrack dari Yogi Nandes juga patut dipuji. Musiknya nggak cuma numpang lewat, tapi beneran bantu ngebangun rasa. Tegang, sedih, dan tertekan. Dan gue setuju, Riba ini bukan horor hantu doang. Ini horor dosa dan konsekuensi pilihan hidup. Salah ambil keputusan finansial bisa jadi mimpi buruk. Dan film ini memvisualisasikan mimpi buruk itu dalam bentuk teror supranatural. Sekarang, kita masuk ke bagian yang bikin film ini nggak maksimal. Masalah pertamanya, judul. Jujur, agak misleading. Konflik utamanya bukan di ribanya, tapi di pesugihannya. Riba cuma pemantik yang jadi panggung utama tetap ritual dan tumbal. Kedua, aturan pesugihan nggak jelas. Ini masalah paling fatal. Siapa tumbalnya? Kenapa bisa banyak? Kenapa seluruh keluarga diteror? Kenapa mbahnya ikut kena? Apa konsekuensi kalau ritual berhenti? Jawabannya, nggak dijelasin dengan rapi. Akibatnya horornya jadi kehilangan bobot. Bukan bikin takut, tapi bikin mikir, lah kok bisa? Ditambah lagi beberapa plot hole yang ganggu banget. Contohnya anak sakit sejak awal, pas udah punya uang, kok nggak dibawa ke rumah sakit? Atau kemunculan bensin yang tiba-tiba tanpa planting sebelumnya. Banyak adegan kerasa dipaksa demi kebutuhan scene. Dari sisi horor, jujur aja nggak ada yang baru. Treatmentnya kayak campuran film-film lain. Jump scare-nya minim impact. Dan gue nonton di studio sepi pun nggak merasa takut. Ada gore? Iya. Beberapa adegan niat kayak penggunaan pisau, kaca, bahkan ada satu adegan piring terbang yang jujur, itu favorit gue. Tapi CGI-nya kadang ganggu, dan ada plot twist yang terasa dipaksakan. Padahal kalau mau ditambah durasi dikit, sebenarnya bisa jauh lebih rapi. Jadi, apakah Riba film yang jelek? Enggak. Ini film horor drama yang punya niat baik, punya pesan moral yang relevan, dan diselamatkan oleh akting para pemainnya. Tapi film ini gagal maksimal karena skripnya kaku, aturan pesugihannya nggak jelas, dan emosinya sering nggak nyampe. Dari awal sampai tengah, film ini masih oke. Dari tengah ke belakang, mulai goyah.
Meski begitu, buat kalian yang nyari horor dengan tema sosial, gore yang cukup berani, dan rating 17 plus yang nggak disunat, Riba masih layak ditonton. Karena pada akhirnya, film ini ngingetin kita satu hal penting. Monster paling berbahaya bukan selalu setan, tapi keputusan manusia saat terdesak. Kalau kalian punya pendapat beda, tulis di kolom komentar, kita ngobrol. Gue pamit. Sampai ketemu di review film berikutnya. Dope.